Jadi karena ini sudah tidak Hasibuan lagi, udah mungkin Nasution, ini mungkin sudah Lubis. Tak apalah dia. Anak Halimah nggak dapat, walaupun laki-laki. Hilang Hasibuannya. Kita bilanglah si Buyung. Buyung punya anak laki-laki. 4. Kita bilanglah ini misalnya Ahmad. Anto. Terus Halimah. Si apalah kita? Zainab. Zainab. Nah, terus ini Ahmad punya anak. Kalau sebatas itu dapat semua Mulim ya. Anak 2, anak laki-laki punya anak laki-laki 2. Nah, gitu kan? 1 Mulim. 1. Laki-laki. Oke. Yang si Anto perempuan. Top PR. Terus laki-laki. PR. Terus meninggal tuh yang keempat itu anak atau Buyung itu meninggal ya keempat. Semua 4-nya meninggal. Oh, meninggal duluan ini. Jadi kalau dia meninggal. Kalau misal meninggal si Ahmad sama si Anto tak ada lagi gitu. Enggak, sekarang duluan mana? Duluan si Buyung apa duluan anaknya? Itu menentukan ya. Iya. Kalau misal dia gini Mulim. Yang duluan meninggal si Ahmad sama si Anto. Oke, duluan. Misal aja gitu. Oke. Dah. Berarti 2 masih perempuan. 2 masih hidup. Masih hidup. Oke. Terus baru meninggal si Buyung. Iya. Gitu. Berarti ahli warisnya 2 orang anak perempuan, kemudian cucu dari anak laki-laki. Laki perempuan tak dapat Mulim ya. Nah, dah. Udah gini kasusnya. Ya, oh, gini. Jadi ini dapat 2/3. Jadi kalau mau diapakan kan gini. Bintun ibni. Kan gini dia. Inilah si Halimah. Ini Zainab. Ini si kita bilanglah si Butet misalnya. Inilah si Hasan misalnya. Kan gitu ya? Nah, gitu kan? Oke. Jadi macam mana ini dapatnya? Kalau ini tentu pasti nggak dapat karena ini dari jalur anak perempuan 1. Ditambah pun masih hidupnya emak orang nih kan. Umpama dapat pun dari anak perempuan karena masih hidup lagi orang tuanya, tentu tak dapat anaknya. Tambah pun memang dari anak cucu perempuan pun tak dapat. Umpama mati ini pun duluan, tetap tak dapat yang 2 ini. Karena dia dari jalur anak perempuan. Nah, jadi yang dapat tuh dari jalur anak laki-laki. Anak Anto sama anak si Ahmad. Maka dalam hal ini bintun 2 orang. Kalau 1 bintun kan dapat 1/2. Kalau 2 bintun 2/3. Jadi 2/3. 2/3. Ini asobah lah. Jadi asobah. Jadi 2 ini jadi asobah. Jadi gimana cara apanya? Asal masalahnya berapa ini? Penyebutnya lah. Penyebutnya berapa ini? 3. 3 dibagi 3 kali 1. 2. Udahlah 1 orang tuh. Sisa 1. 1 ini kira berapa nih? Kira berapa nih? Kira 3 karena cucu laki-laki kira 2, cucu perempuan kira 1. 1 dibagi 3 tak bisa. Kalikan. Kali berapa ini? Kali ini lah. Kali 3. Oke. Kemudian 3 dibagi 3 kali 1 kali 2 6. Atau singkatnya 3 kali 2 6. Kemudian 3 kali 1 3. Ini kan 9 ya. Ini 9. Berarti sisa 3.
Udah bisa ya? Nah, bisa. Berarti bintul ibni dapat 1, ibnul ibni dapat 2, kemudian 6 bagi 2, 3, 3, masing-masing 3. Ini 3, ini 3. Nah, habis. Itu. Enggak payah. Nah, umpama harta berapa? 9M. Dibagi 9. Nah, hasil pembagian kalikan sesuai dengan pendapatan masing-masing. Jadi 3M dibagi 9, 1M kan? Nah, 1M berarti 1 kali 3 kali 3 kali 1 kali 2. Ya, itu kalau mau cari enaknya. Kalau lah atuknya meninggal belum dibagi waris. Setelah itu dua-dua ini meninggal. Si Zainab sama si Hanifah. Cucu dapat. Dia dapat dari bagian omaknya. Nah, kalau itu anak laki-laki punya. Ada anak laki-laki sana masih hidup. nggak ada masalah. Ini kan duluan ini. Ketika ini meninggal, ini kan masih hidup. Nah, dia kan dapat. Soal karena nggak cepat dibagi aja ini keduluan ini meninggal. Ya bagian dia kalaupun dia meninggal ya untuk anaknya. Nah, dia ini nuntut. Misalnya kalau ini waknya, wak mana bagian omakku gitu. Bukan bagian dia nggak dapat. Kalau omaknya duluan meninggal, berarti dia atau masih ada. Oh, nggak dapat. Kalau ini dapat. Laki-laki, dapat. cucu laki-laki dapat. Dapat dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Kan udah meninggal duluan ini. Satu aja meninggal. Tapi umpama si Anto meninggal, ya kan? Si Ahmad belum. Nah, maka ini pun nggak dapat, anak si Anto nggak dapat. Atau si Ahmad mati duluan, baru mati si Boyong. Nah, ini laki-laki ini pun tak dapat karena terdinding dengan adanya si Anto. Walaupun ada laki-laki dan anak laki-laki. Nah, jadi yang dapat 3 ini aja lah. Nah, si Anto, Halimah, Zainab yang dapat. Dengan catatan laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, sobah lah ini. Orang ini 3 orang. Ya. Jadi semua cucu dari anak laki-laki baik dari anak perempuan, selagi masih ada anak laki-laki 1 aja. Iya, gugur terdinding semua. Jadi Semua cucu malah. Semua cucu. Si Anto tak punya anak tapi mempunyai istri. Punya istri. Istri dan siapa nih tadi meninggallah si Antonya tadi ada dibagi. Jadi si istri pun kawin lagi. Setelah kawin lagi si istri tadi, jadi harta si Anton ini ke istri lagi. Sekarang siapa mati duluan? Kalau Anton baru si Buyung. Buyung dulu, Buyung mati. Belum dibagi. Atas si Anto mati. Tak ada anak. Adalah anaknya umpama. Oh, nggak ada anaknya, tapi ada istrinya. Karena Santo pula. Betul. Tinggallah istri. Istri kawin lagi. Istri kawin lagi karena lama kali baginya. Kawin lagi dia. Jelas ini bagianku deh. Kawin lagi dia. Udah kawin lagi baru laku. Baru nak berbagi. Dapat nggak istri Sianto? Ya dapat. Karena yang jadi ukuran ketika Sianto meninggal, dia istrinya enggak. Istrinya udah perkara dia belakangan nikah lagi itu enggak ada masalah. Saat dulu itu. Oh iya, kadang-kadang ini ngasih nih. Ini terutama ini ngompori nih. Enak kali lah dia udah kawin lagi gitu. Kalau nggak dikasih orang nih, zalim. Zalim kalau nggak dikasih. Jadi berapa pembagian istrinya? Sekarang Anto berapa bagiannya? Kalau umpamanya mau inilah kita bikin ini meninggal Boyong kan? Jadi kasusnya kan jadinya gini. Ibnun, bintun, asobah. Berarti harta dibagi berapa nih? Ini 2, berarti 6. 4, bagi 6. 6. Jadi ini 2, 1, 1. Umpama kita bilanglah 6 miliar. Berarti bagian Sianto 6 kan? 2. 2 miliar bagian Sianto. Nggak ada anak. Istri dapat berapa? Kalau nggak ada anak. 1/4. Berarti 1/4 dari 2 miliar berapa itu? 500. 500 juta sama istri Sianto. Dari bagi lagi mana? Ya? Dari bagi lagi. Itulah. Iya sisanya tuh orang ini lah. 1/4. Iya.
Iya, seperempat untuk istri Sianto, sisanya untuk si Ahmad, Halimah, Zainab, dengan catatan laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. 500 juta dia ambil si istrinya itu. Iya, 500 juta untuk istrinya, bagian dia. Jadi kalau berat orang yang ngasih 500 juta tuh zalim. Zalim sama ipar. Wah, iya. Jadi ditanya Madin, kalau seandainya misal ini pandai Madin, ini tak tahu di mana rimbanya. Oh, dicarilah sampai jumpa rimbanya. Kebetulan pun dari luar Pulau Sumatera lah. Tak tahu kok. Intinya jangan dimakan orang nih lah. Kira-kira harta itu kemana nanti? Siapa mana di apa tak tahu. Saudara dia ada enggak? Ada. Enggak ada. Pokoknya ditahan lah. Nanti kalau jumpa, tapi kalau diperkirakan udah meninggal, sedekahkan, wakafkan pahalanya atas nama dia. Pokoknya jadi makan. Bukan kalau tak tentu terima ya udah, kan untuk kita lah itu memang asalnya dari ayah kita ini ya nggak ada itu. Kan asalnya dari ayah kitanya, dari buyung kan. Kalau minta izin nama cerita datang yang 2 laki-laki. Tunggu. Ini kasus. Jadi maling kalau sekiranya si istri tadi meninggalkan utang, apakah bisa kita membayarkan utang dari situ? Bisa. Adalah utang Sianto kan? Utang si istri tadi. Iya, utang istri Sianto. Kan istri Sianto kan tadi kan yang tak tentu rimbanya kan gitu. Ada utang dia, lari dia tak dibayarnya. Dari uang yang 500 juta itulah bayarkan. Karena memang harusnya dibayar. Kita lah membayarkannya karena uang. Nggak perlu minta izin. Kita ngambil alihnya terus. Ingat tadi Mualim, kalau misal dapatlah kabar ternyata meninggal istrinya itu, jadi uang yang disimpan tadi mana kamu? Tapi kan tadi nggak ada ahli waris, nggak jumpa, nggak tahu lagi. Wakafkanlah ke masjid untuk dia. Jangan ditolan. Tapi kalau tahu ahli warisnya, kasihkan ahli warisnya. Datang yang 2 tadi nih Wali, karena tak tahu istrinya tadi di mana, si Anto sama si Ahmad. Halimah. Si Ahmad lah. Kembangkan ya uang ini tadi. Bisnis. Tapi Anto meninggal. Atau yang inilah. Si Ahmad. Banyaklah waktu jadi sekian 5 miliar. Balik siapa ini? Istrinya. Itu hak dia yang 500 atau 5 semua. Ya sekarang kalau ibarat misalnya mudorobah, tapi mudorobah kan ada akadnya. Ini tak ada akadnya. Nggak ada akadnya. Jadi ya dibilang penanam saham, kemudian pemutar modal. Kalau umpamalah, oke belakangan. Jadi kayak mana nih? Jadi ini gitu. Ya udahlah, kita karena abang pula, karena bang ipar kan, abang yang memutar-mutar kan modalnya punya aku. Ya udahlah, kita 50-50 aja lah. 50-50. Hasil musyawarah. Iya, hasil musyawarah belakangan lah. Kalau hitung-hitung apa upah dari apa gaji capeknya segala macam itu tadi mudorobah itu 50-50 sesuai dengan sepakatan orang tua. Jadi kalau misalnya abangnya iya ya cuman lagi coba duitnya ada, cuman baginya walaupun sebetulnya mudorobahnya itu akadnya di awal, ini kan akadnya terakhir di belakang, harusnya pun dia nggak boleh mutarkannya. Itu kan kalau untung ceritanya. Umpama rugi kayak mana? Mau dia ganti. Ada seorang majikan diputarnya. Dikasihkan semua sama majikannya gitu. Karyawan yang begini. Ya itu keikhlasan dia pula kan. Nah ini kalau nggak ikhlas pula ini enak lah bang, datang siapa kan ya kalau umpama rugi itu kayak mana, salah abang lah itu, kenapa nggak bilang sama aku, kenapa abang putar-putar itu aja. Jadi sebetulnya kalau ya serba mudorot lah ini. Mudorotnya itu gini, ini kan kebetulan untung, kalau rugi pasti nggak mau dia kan. Sebaliknya juga begitu, ini pun kebetulan untung, kalau rugi kan dia ngambil resiko kan gitu. Jadi inilah makanya mudorobah itu harus ada akad di awal. Kalaupun rugi sama-sama ruginya itu yang satu nggak dapat gaji, yang satu modalnya bisa habis bisa berkurang kan gitu mudorobah. Kalaupun untung ya sama-sama untung. Dari hasil kembangan itu
keuntungan ya sesuai dengan kesepakatan di awal, mau 50-50 atau mau 21 itu kesepakatan mereka. Cuman yang kayak gini kan udah payah sekarang ini. Izin boleh. Ini tadi boleh. Jadi kalau dia ada satu orang saja anak laki-laki, itu cucu tak dapat semua. Iya. Walaupun dia dari anak laki-laki. Walaupun dia anak laki-laki. Jadi kalau misal ini anak semua meninggal, yang ini tadi. Duluan. Iya, duluan meninggal. Dari si Buyung. Iya. Ya, terus? Baru meninggal atau tuh yang ada cuma cucu. Ya cucu ada dan laki-laki yang dapat, cucu perempuan nggak dapat. Berarti yang dapat itu anak si Anto sama si Ahmad. Itulah asobah orang itu. Yang ini nggak dapat. Iya, anak Halimah sama anak siapa nggak dapat. Zainab. Walaupun bahkan anak laki-laki. Walaupun laki-laki anak. Iya. Habis marga, iya. Umpama ini perempuan anaknya, ini kan laki-laki kan. Nah, umpama ini sama-sama perempuan. Nah, ini yang kita bahas sekarang tadi. Tuh, kalau 2 orang 2/3 dari harta atuknya. Sementara yang ini walaupun laki-laki tak dapat dia. Nah, jadi 2/3, 1/3 lagi untuk siapa? Untuk asobah lah. Siapa asobahnya? Mungkin Buyung, punya saudara si Buyung lah. Nah. Iya, betul. Masih Boro Hasibuan sama. Masih Boro Hasibuan sama-sama. Ada oleh laki-laki. Udah hilang. Hasibuannya udah hilang dia. Ini kasus anaknya semua meninggal duluan. Iya, kalau anak meninggal semua duluan. Jadi karena ini sudah tidak Hasibuan lagi, udah mungkin Nasution, ini mungkin sudah Lubis. Tak apalah dia. Ini kan orang mendidik. Iya, enggak. Maksudnya biar enak mencontohkannya. Ini orang mendiling begitu. Jadi nasab itu kan ke laki-laki bukan ke perempuan. Jadi marga itu pun kan ke laki-laki tidak ke perempuan. Nah, itulah kira-kira. Jadi malam kalau para ini enak karena banyak orang mendiling. Itulah Bu kira-kira. Kalau yang satu tinggal anak perempuannya malah dia lah ya. Gimana? Misalnya 2 anak laki-lakinya meninggal. 1 orang aku meninggal. Yang mana meninggal? Anto, si Ahmad, si Halimah. Tinggal Zainab. Zainab aja. Baru meninggal ini. Oke. Nah. Ini meninggal duluan. Kalau meninggal duluan kita dapat nih. Nggak dapat. Berarti yang dapat Zainab 1/2 lah sama Zainab. Maksudnya cucunya yang mana yang dapat? Ini. Ya cucu laki-laki. Nggak putus ya. Nggak putus. Walaupun perempuan. Siapa ini nggak dapat ya? Ini. Ini. Oh, ini tetap dapat. Jadi ini 1/2. Ini sama ini. Kalau dia laki-laki 1 asobah. Ada. Anak si Halimah tak dapat poin ya? Anak Halimah nggak dapat walaupun laki-laki. Itulah hebatnya tuh. Walaupun laki-laki tak dapat. Kenapa? Karena dia dari jalur perempuan. Hilang hasibuannya. Jadi kalau perempuan 2-2 ini 2 separuh. Ini perempuan, ini perempuan. Oke. 2/3. Putar lagi lah. Iya. Lagi. Ini 1/2. 2/3. Ini lebih nih. Lebih. Kalau ini kan lebih 1/2. 2/3 sama 1/2 udah lebih. Lebih. Jadi aul nanti dia. Aul. Ya, jadi kan nanti bintun. 1. Bintul ibni. Bintul ibni. Ini kan 1/2. Ini 2/3. Oke. Jadi harta kan 3. 3 dibagi 6 ya. Berapa ya? 6. Ini bagian jadi 3 ya. 6 dibagi 2 kali 1, 3. 6 dibagi 3 kali 2, 4 ya. Iya. Ini kan 2 kali 2. Ini 2. 4 kan? 4 kan? Nah, lebih aul. Jadi nanti harta jangan dibagi 6. Bagi 7 aul dia. Umpamanya hartanya kita bilang lah misalnya 8 miliar, 8 dibagi 7 jangan bagi 6. Bagian perempuan jadi kurang ya. Anak
Di seperdua. Ini pun kurang juga ini. Sama-sama berkurang ini. Karena aul dia. Semua dikurangi. Karena kalau nggak dikurangi nggak dapat nanti. Hitungannya. Nggak pasti. Jadi ini pun berkurang bagiannya, ini pun berkurang bagiannya. Itulah aul itu. Makanya kan tempo hari ketika kita bahas bagian fardu tidak berkurang dan tidak bertambah kecuali aul atau rod. Kalau rod bertambah, kalau aul berkurang bagiannya. Di rod lagi. Jadi kan bertambah dia. Kalau aul berkurang. Kenapa? Karena memang yang mau dibagi sama pembaginya lebih banyak lagi pembagi dari yang mau dibagi. Jadi kalau bertahan ini atas ini nggak bisa dibagi. Maka supaya bisa dibagi diaulkan dia. Kalau udah aul masing-masing berkurang lah pembagiannya. Seperti itu. Tapi kalau pengurangan rata bagian kurang. Bukan ada yang kurang. Sebagian enggak. Ya. Semua berkurang. Yang mubarik itu yang mana tadi? Itu Ibnul Ibni. Dapat karena ada anak laki-laki dia. Cucu laki-laki. Enggak. Kalau ada itu kan 2. Ya, kita hapus ya. Ini masih hidup. Dah. Kan ini bintun. Kan 2 bintun. Menjadikan dia enggak dapat. Bintul Ibni enggak dapat kalau ada 2 bintun. Kan gitu. Nah, kalau kayak gini lah. Misalnya adalah di sini asobahnya kita bilanglah misalnya Amun. Tak dapat, gitu, ya, ini Amun misalnya kan ini ada paman kan. Bintun 2/3. Karena bahagian 2/3 sudah dihabiskan sama Bintul Ibni nggak dapat lah. Jadi asobahnya Amun, paman dari meninggal. Atau akhun lah kita bilang, saudara. Amun terlalu tinggi ya. Udah. Misalnya akhun, saudara si Buyung lah. Kita bilang akhun. Bintul Ibni nggak dapat akhun asobah. Tapi karena ada, ini kan kita bilang anak Sianto, ini laki-laki. Ada anak si Ahmad laki-laki. Karena ada anak laki-lakinya kan berarti di sini ada Ibnul Ibni. Dengan adanya Ibnul Ibni, aturnya Bintul Ibni nggak dapat karena bahagian dia sudah dihabiskan 2/3 untuk 2 anak perempuan. Tapi kalau ada Ibnul Ibni naik dia. Jadi dapat berkah dia. Karena Ibnul Ibni kan asobah. Akhun jadi mahzub. Tadi kan akhun sebagai asobah. Tapi kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka akhun tak dapat. Terlinding dia. Betul. Jadi asobahnya Ibnul Ibni. Karena Ibnul Ibni jadi asobah, dia sama Bintul Ibni kan sederajat ini. Maka naiklah, diangkat sama Ibnul Ibni. Ya, aturannya Bintul Ibni nggak dapat, jadi dapat. Maka dia disebut qaribun mubarik. Dia kerabat dari Bintul Ibni yang memberi berkah. Memberi berkah apa? Aturan tak dapat, jadi dapat. Ada yang selevel dia. Ya, ada yang selevel dia, sederajat sama dia. Jadi ini tidak asobah, ini mahzub. Ini jadi asobah. Berarti akhun tak dapat malam ya? Akhun tak dapat karena ada Ibnul Ibni. Ya. Oke. Enak, asik dah.